Perkenalkan, nama saya Maria Yanti Erlina, NIM 20104171334, kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan membuat video tentang pengembangan produk baru, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Pengembangan produk merupakan suatu proses dan strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Hal yang dilakukan untuk mengembangkan produk yaitu memperbaiki produk lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada target pasar. Pengertian pengembangan produk menurut beberapa sumber buku. Yang pertama menurut Tejibno 2008. Ia mengungkapkan bahwa pengembangan produk merupakan sebuah strategi untuk produk baru seperti produk yang disempurnakan, produk orisinil, produk modifikasi, dan juga brand baru yang dikembangkan dengan cara riset dan juga pengembangan. 2. Menurut Armstrong dan Kotler 2008, pengembangan produk adalah strategi untuk menumbuhkan perusahaan dengan cara menawarkan modifikasi produk atau produk baru ke target pasar yang sudah ditentukan. Pengembangan produk tersebut dilakukan terhadap produk fisik dan memastikan bahwa ide produk yang sudah ada dapat diubah menjadi sebuah produk yang baru yang lebih efektif. 3. Menurut Shimamura tahun 2000, menyatakan bahwa pengembangan produk merupakan sebuah proses pencarian ide atau gagasan untuk produk baru dan mengkonversikannya ke dalam lini produk yang telah berhasil di pasaran. Pencarian produk baru ini didasarkan pada anggapan bahwa target pasar menginginkan unsur yang baru. Oleh karena itu, pengenalan produk baru dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, menurut Alma tahun 2002, pengembangan produk merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh produsen dalam mengembangkan produk mereka, memperbaiki produk yang lama, menambahkan kegunaan produk lama, dan mengurangi biaya produksi serta biaya kemasan. Tujuan pengembangan produk. Tujuan dari adanya pengembangan produk yaitu untuk memberikan nilai maksimal bagi para konsumen. Tak hanya hal itu, hal tersebut juga bertujuan untuk memenangkan persaingan perusahaan dengan cara memilih produk yang inovatif. Sementara itu, menurut Keller dan Kotler tahun 2008, menyatakan bahwa tujuan umum dari pengembangan produk ada dua, yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan yang baru dan memperkuat citra perusahaan sebagai investor. Yang kedua, untuk mempertahankan daya saing dengan produk yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara menawarkan produk yang bisa memberikan berbagai jenis kepuasan atau kegunaan baru. Menurut Alma tahun 2002, ada beberapa alasan yang mendasari suatu perusahaan dalam melakukan pengembangan produk, antara lain, yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, menambah omset atau meningkatkan penjualan. Yang ketiga, untuk mendaya gunakan sumber produksi. Yang keempat, memenangkan persaingan dengan produk yang sudah ada. Yang kelima, meningkatkan profit dengan cara menggunakan bahan yang sama. Yang keenam, mendaya gunakan bahan-bahan yang masih tersisa. Yang ketujuh, mencegah konsumen merasa bosan. Yang kedelapan, untuk menyederhanakan kemasan produk. Strategi pengembangan produk. Yang pertama, meningkatkan produk yang sudah ada. Yang kedua, meningkatkan nilai produk. Yang ketiga, percobaan. Yang keempat, spesialisasi dan sesuaikan. Yang kelima, penawaran paket. Keenam, lini produk baru. Yang ketujuh, mengubah gagasan atau ide. Yang kedelapan, target pasar baru. Jenis-jenis pengembangan produk menurut Keller dan Kotler tahun 2008. Ada beberapa jenis strategi pengembangan produk diantaranya. Yang pertama, memperbaiki produk yang sudah ada sebelumnya. Hal ini berarti perusahaan harus menggunakan fasilitas serta teknologi yang sudah ada untuk menciptakan inovasi baru dan memperbaiki produk lama. Yang kedua, memperluas lini produk dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada. Yang ketiga, menambah produk yang sudah ada. Dalam hal ini, perusahaan perlu menambah serta memberikan variasi pada produk yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat, meniru atau memodifikasi strategi kompetitor. Cara ini bisa dilakukan dengan meniru strategi dari kompetitor yang dianggap akan menguntungkan, misalnya tentang penetapan harga. Yang kelima, menambah lini produk. Tahapan atau proses pengembangan produk. Yang pertama, menciptakan ide atau gagasan. Yang kedua, penyaringan ide atau gagasan. Yang ketiga, pengembangan serta pengujian konsep.
di mana konsep produk tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat lebih dipahami oleh target pasar yang ada di dalam segmen tertentu. Pengembangan konsep dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan konsep, yang B, pengujian konsep. Dan yang selanjutnya, yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Yang kelima, analisis bisnis. Yang keenam, pengembangan produk. Yang ketujuh, uji pemasaran. Yang kedelapan, komersialisasi.